selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, terima kasih Bu untuk saya untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang memiliki nilai dilema etika. Itu ketika saya melihat bahwa satu kasus itu memiliki dua sisi. Artinya ketika saya putuskan ini mungkin efeknya ini, atau dua sisi yang sama-sama bermanfaat semua, sehingga itu merupakan kasus dilema etika bagi saya. Kemudian Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak selama ini. Terima kasih untuk cara mengambil keputusannya. Tetap walaupun memiliki dua sisi yang sama-sama baik, tetap harus ada skala prioritas, baik itu permasalahannya maupun waktunya. Ketika satu permasalahan itu lebih mendesak, ya saya selesaikan lebih dahulu. Tapi kalau itu permasalahan atau lebih prioritas, ya saya selesaikan lebih dahulu. Gitu. Prioritas ya Pak. Prioritas namanya. Dan langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Yang saya lakukan yang pertama adalah menganalisis masalah itu, kemudian mencari masukan dari seluruh stakeholder yang ada, mungkin guru, TU, mungkin siswa, kemudian mendiskusikannya bersama, kemudian diambil keputusan yang paling baik, mengandung nilai manfaat yang lebih besar. Untuk selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu ya saya meminta dukungan dari seluruh teman sejawat yang ada, dari guru, TU maupun siapa saja, hingga itu sangat mendukung bagi keputusan yang saya ambil. Kemudian hal-hal yang selama ini merupakan tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika. Tantangannya adalah ketika sudah diputuskan itu konsistensi dari baik dari saya maupun teman-teman yang memiliki akses ke untuk melaksanakan keputusan itu tantangannya itu adalah evaluasi dan keberlanjutannya. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Untuk jadwalnya jelas tidak. Jadi prosedur yang saya lakukan itu ketika ada beberapa masalah dilema etika, maka saya tadi prioritaskan kembali mana yang harus segera diselesaikan, mana yang bisa ditunda, ataupun mana yang mungkin bisa disingkirkan masalah itu. Jadi jadwal secara rutin setiap minggu atau bulan ini tidak ada. Ini mungkin kasus-kasus yang penting dan mendesak terlebih dahulu prioritas nih Pak. Ini ada lagi Pak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan tadi? Ada. Yang mempermudah saya dalam mengambil keputusan adalah dukungan dari seluruh teman-teman, dari mulai unsur-unsur pimpinan, wakil dan sebagainya, maupun seluruh stakeholder Bapak Ibu TU, itu yang selalu saya minta masukan dan saran nasihatnya, itu akan mempermudah saya dalam mengambil keputusan. Ya, kerjasama ya Pak, kerjasama yang kolaborasi. Nah ini yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Yang bisa saya petik bahwa setiap permasalahan itu pasti ada dua sisi, maka saya harus satu memprioritaskan yang paling utama, dua butuh dukungan dari seluruh teman-teman, kolaborasi dengan teman-teman, yang tiga adalah konsistensi dari apa yang sudah diputuskan harus dijalankan secara sungguh-sungguh. Terima kasih Pak atas waktunya untuk wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mohon maaf ini minta waktunya sebentar untuk mewawancarai Pak Agus tentang dilema etika. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Pak. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Agus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Pak? Untuk kasus dilema etika yang pernah kami hadapi ini pada saat pengambilan keputusan ini agar membuat nilai anak minimal pada KKM saat pemeriksaan pokok ini agar menghindari anak yang tidak naik kelas. Berarti kasus yang berhubungan dengan kenaikan anak ya Pak ya? Iya. Nilai ya Pak. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh ya, sebagai seorang pemimpin kami di sebuah instansi kami, instansi kami pendidikan terutama pasti akan mengalami beragam kasus yang akan saya hadapi. Jadi untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral ini dapat dilihat dari alasan perbuatan keputusan atau pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal yang dibenarkan maka masuk ke dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak masuk akal maka masuk ke dalam rujukan moral. Itu di SD kami. Untuk selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Untuk kasus dilema etika biasanya akan saya langkah kami akan bermusyawarah lebih dahulu bersama Bapak dan Ibu. Ya. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Langkah-langkahnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini dianggap efektif, Pak? Untuk hal-hal yang kami ambil untuk mengambil keputusan tentang dilema etika ini, hal yang efektif dan perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahannya dan membangun kebijaksanaan. Menyederhanakan pokok permasalahan ya Pak. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangannya, Pak? Tantangan kami dalam hal mengambil keputusan ini biasanya akan ada pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Sudah biasa yang namanya manusia itu ada yang langsung setuju dan tidak. Jadi untuk proses untuk memahamkan sebagian orang untuk menerima dengan ikhlas, menerima dengan menjalankan keputusan akan menjadi sebuah tantangan tersendiri. Untuk selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini kami tidak membuat jadwal tertentu karena biasanya kasus-kasus ini munculnya secara
mendadak dan tidak ada rencana, jadi kami tidak menjadwalkan jadwal tertentu ini. Jadi untuk masalah ini cepat selesai ini tergantung dari jenis kasusnya dan pentingnya kasus tersebut agar tercipta lingkungan sekolah ini menjadi sehat dan kondusif. Mungkin tidak ada jadwal, tapi ya ketika ada permasalahan segera diatasi ya Pak ya. Ya. Untuk selanjutnya, apakah adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk faktor-faktor yang kami selama ini jalankan, ini kami selalu berkomunikasi yang baik dengan terutama warga sekolah dan komite sekolah pada pengelolaan emosi dan memahami tentang teori mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin menjadi faktor yang mempermudah dan membantu dalam pengambilan keputusan. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Pelajaran yang dapat kami petik dari kasus dilema etika ini yaitu